Assalamualaikum Pak Gufron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gufron, saya ini ya, katanya Pak Gufron mau ini ya, mau mengadakan pembelajaran ya, Iya. pembelajaran ya. Boleh tanya-tanya nih sedikit ya Pak Gufron, sekalian kita biar inilah kita ngobrol santai saja ya. Iya. Langsung saja ya Pak Gufron. Iya. Pak Gufron akan mempraktekkan mata pelajaran apa ini? Saya akan praktek mata pelajaran IPAS. Kita pelajaran IPAS ya, Kelas 5 SD. kelas 5. Kalau boleh tahu juga ini materinya apa nanti yang dibahas? Materi subpokoknya ya, Bu. Ya, sub pokok pembelajarannya. Materinya tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian bisa disebutkan itu Pak Gufron apa saja tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai? Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama itu siswa dapat menjelaskan konsep rantai makanan dan jaring-jaring makanan. 2. Siswa dapat menggambarkan contoh rantai makanan di lingkungan sekitar. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis interaksi antara makhluk hidup dalam ekosistem. Jadi itu tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu lebih mengarah pada konsep. Jadi yang saya harapkan itu nantinya siswa itu bisa mengerti konsepnya rantai makanan itu seperti apa, kemudian jaring-jaring makanan itu juga seperti apa, ada proses makan dan dimakan gitu. Jadi anak-anak bisa paham di situ. Kalau yang kedua, setelah paham konsepnya, siswa itu bisa praktek membuat poster proses rantai makanan itu seperti apa, kemudian juga bisa menempel kartu-kartu hewan dengan membuat jaring-jaring makanan seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini dapat menganalisis interaksi antara makhluk hidup dalam ekosistem. Jadi maksudnya di sini saya mengaitkan pengalaman anak-anak di lingkungan masing-masing itu dikaitkan dengan materi ini. Jadi diluapkan pengalamannya itu tentang rantai makanan di lingkungan mereka kan ada hewan, jadi bisa menyebutkan makanan hewan ini makan apa, kemudian bisa dimakan oleh apa dan lain-lain seperti itu. Oh, jadi ada 3 tadi yang disebutkan sama Pak Gufron gitu ya. Ada konsep, kemudian anak-anak mengerti urutan gambar-gambar rantai makanan seperti apa ya Pak ya. Kemudian yang ketiga, anak-anak itu bisa menganalisis hubungan antar makhluk hidup, begitu ya Pak. Pak Gufron sudah membuat modul ajar ini ya Pak? Oh iya, sudah. Modul ajar yang seperti apa Pak? Modul ajar yang saya buat ya karena di sini itu adalah kurikulum merdeka. Saya lebih mengarah kepada diferensiasi. Karena diferensiasi. Jadi diferensiasi ini lebih berfokus pada minat siswa. Sebelum mengetahui minatnya, ya saya membuat asesmen awal Bu. Jadi di situ mungkin lebih ke visual, atau mereka itu lebih ke kinestetik ataupun ke auditory. Jadi nanti akan ketemu di asesmen awal itu. Oh, jadi gini ya. Kalau bisa saya menyimpulkan bahwasannya modul ajar yang
dibuat oleh Pak Gufron ini adalah modul ajar yang berdiferensiasi. Untuk pemetaannya yaitu sesuai dengan minat anak. Ada 3 ya Pak ya, tadi disebutkan kinestetik, auditori ya, sama visual begitu. Oh iya, terus alat bantu, mungkin ada alat bantu untuk mendukung pembelajarannya Pak Gufron, apa saja yang sudah Pak Gufron siapkan? Alat bantunya yang jelas saya itu kan membutuhkan proyektor karena nanti saya menyiapkan pembelajarannya itu berupa slide dan video pembelajaran. Gitu ya Pak ya. Kebetulan memang sudah saya siapkan. Ya, proses pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Tuh, intinya jadi guru kan ditekankan untuk tidak banyak bicara. Lebih berfokus pada siswa. Lebih fokus pada siswa ya Pak ya. Kemudian mungkin ini Pak, di kelasnya Pak Gufron itu ada murid yang mungkin ada berkebutuhan khusus, mungkin ada Pak? Mungkin ada, kebetulan memang ada. Di kelas saya itu ada 1 siswa, kemampuan membacanya itu tidak seperti teman-temannya. Mungkin kalau saya nilai anak itu kemampuan membacanya seperti kelas 1 SD atau kelas 2 SD, jadi sangat lambat. Ini sangat berpengaruh terhadap kelas saya. Cuman dengan diferensiasi ini anak itu bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Jadi dalam bentuk kelompok. Jadi meskipun membacanya itu kurang, bisa dibantu oleh teman-temannya dalam satu kelompok. Kemungkinan anak ini akan lebih masuk ke minat anak yang visual itu. Gitu ya Pak ya. Jadi menurut Pak Gufron, di kelasnya Pak Gufron ini ada 1 anak yang memiliki kekhususan ya Pak kemampuan membacanya kurang, tetapi dengan pembelajaran berdiferensiasi mungkin akan mengatasi permasalahan ini ya Pak ya. Jadi bisa kumpul dengan sesama temennya yang lain yang mungkin minatnya ini ya Pak ya. Oh iya. Kemudian nih Pak, saya tanya lagi, untuk fokus pembelajarannya ini tentang apa fokus pembelajarannya? Fokus yang saya harapkan itu yang jelas ya fokusnya ke siswa ya. Nanti anak-anak itu yang saya harapkan itu kemampuan berbicaranya itu bisa lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Artinya dalam bentuk mempresentasikan hasil kerja mereka, jadi bisa berbicaranya lebih lancar, bisa di depan umum seperti apa gitu. Jadi tujuannya ke sana. Ya, fokusnya Pak Gufron ini untuk anak lebih percaya diri betul mungkin sekali, ya mungkin dengan percaya diri anak tersebut bisa berani untuk berbicara, untuk mempresentasikan seperti itu ya Pak ya. Kemudian nih Pak ya, pasti nih Pak Gufron dalam pembelajaran bisa menghubungkannya dengan lingkungan sekitar. Kira-kira bagaimana itu Pak? Bisa ceritakan sedikit bagaimana kira-kira rencana pembelajarannya agar supaya pembelajarannya Pak Gufron itu bisa dihubungkanlah dengan lingkungan sekitar. Ya, mungkin yang pertama ya Bu ya, sebelum memulai pelajaran saya akan mengajukan pertanyaan itu. Jadi contoh misalnya karena ini jaring-jaring makanan, saya akan bertanya, apakah anak-anak sudah makan hari ini? Nah seperti itu. Kemudian hewan apa yang kalian ketahui? Mungkin seperti itu juga. Nah hewan ini makan apa? Apakah juga bisa dimakan oleh hewan lain? Jadi mengaitkan pengalaman mereka di lingkungan mereka sendiri dengan materi yang ada. Begitu. Jadi Pak Gufron ini nanti akan memberikan semacam pertanyaan-pertanyaan singkat, pertanyaan-pertanyaan pemantik mungkin ya Pak ya. Itu untuk agar supaya anak-anak bisa menyebutkan
tentang materi kemudian dihubungkan dengan kehidupan nyata, kehidupan mereka gitu ya Pak ya. Mungkin juga tindak lanjutnya gitu. Saya kan memberi penugasan kepada siswa untuk membuat rantai makanan sesuai dengan hewan yang ada di lingkungan mereka. Seperti itu. Gitu ya Pak ya. Kemudian untuk ini Pak, untuk memastikan bahwasanya pembelajaran yang Pak Gufron berikan ini anak-anak itu bisa terlibat aktif tuh, rencananya akan membuat pembelajaran yang seperti apa? Karena ini diferensiasi ya Bu ya. Yang jelas nanti akan terbentuk kelompok. Kelompok ini kan lingkupnya kecil. Jadi di situ karena lingkupnya kecil, dengan memberikan proyek tugas ya, otomatis semua siswa ini akan bekerja gitu. Jadi kalau lingkupnya besar tidak membuat kelompok kan banyak siswa yang diam, banyak pelongo kan seperti itu Bu. Kalau dalam bentuk kelompok ya yang jelas akan bekerja semua seperti itu. Jadi ya gini ya, menurut Pak Gufron itu anak-anak itu dianggap akan bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi Pak Gufron akan membuat semacam kelompok gitu ya Pak ya, yang nantinya dalam kelompok itu sudah termasuk atau menjadi kelompok kecil. Jadi kelompok kecil yang terbatas sudah, jadi fokus di kelompok itu saja tugasnya ya Pak ya. Kemudian saya ingin tanya lagi ya Pak Gufron ya, bagaimana Pak Gufron dapat mengetahui tadi kan anak-anak terlibat aktif. Sekarang bagaimana Pak Gufron bisa mengetahui apakah siswa itu sudah mencapai tujuan pembelajaran, apa sudah berhasil lah Pak dalam pembelajaran? Yang jelas keberhasilan itu bisa nampak dari kerja kelompok, kemudian setelah itu akan ada presentasi Bu. Dari hasil presentasi itu sudah muncul hasil di sana, seperti itu singkatnya lah ya. Jadi hasil bahwasannya tujuan pembelajarannya Pak Gufron itu dianggap berhasil, anak-anak itu bisa mempresentasikan ya Pak ya, mempresentasikan bagaimana anak-anak dalam presentasi itu sudah menyangkut semua materi yang disampaikan oleh Pak Gufron. Kalau boleh tahu lagi ya Pak Gufron, ini bentuk penilaian apa yang Pak Gufron gunakan untuk mendukung kegiatan pembelajarannya Pak Gufron? Yang jelas untuk penilaian saya lebih berfokus pada sikapnya. Jadi siswa itu bagaimana bekerja sama dalam kelompok, apakah mereka bisa aktif atau tidak, bisa bekerja sama dengan baik, bisa menghargai, pokoknya sesuai dengan profil Pancasila lah, seperti itu. Di penilaian itu penilaian sikap ada ya Pak ya, kemudian ada penilaian presentasi tadi ya, itu juga termasuk penilaian kelompok itu ya Pak ya. Kemudian ini Pak mungkin bisa memberi bocoran sedikit, nanti kelompoknya itu dalam satu kelas itu ada berapa siswa, kemudian kelompoknya ada berapa, dibagi menjadi berapa kelompok, mungkin bisa memberitahu saya. Kelompoknya itu ada 5 ya. Yang sesuai dengan asesmen awal yang saya lakukan, yang visual itu hanya ada 5 anak. Kemudian yang kinestetik itu lebih banyak, ada 3 kelompok, per kelompok ada yang 6 orang, ada yang 5 orang. Kemudian yang auditori itu hanya 5 anak. Itu sesuai dengan asesmen awal. Jadi minatnya anak-anak itu lebih banyak yang kinestetik, lebih banyak yang suka bekerja gitu. Kalau mendengarkan mungkin mereka agak bosan seperti itu. Iya. Gitu ya Pak ya. Jadi ada 5 kelompok masing-masing ya. Ada 5 anak. Ini menurut Pak Gufron ini banyak yang kinestetik nih kelasnya Pak Gufron ini. Karena ada 3 kelompok itu. Masing-masing kelompok
kan beda. Iya. Tadi yang disampaikan beda tugasnya. Untuk kelompok yang visual mungkin Pak, visual tugasnya seperti apa? Tugasnya cukup membuat poster saja, poster rantai makanan. Kemudian yang kinestetik itu menyusun kartu hewan, dengan membentuk jaring-jaring. Tuh, kemudian kalau yang auditori itu saya berikan pertanyaan apa akibatnya atau dampaknya jika ada gangguan rantai makanan. Misalnya salah satu konsumen misalnya atau konsumen 1 atau konsumen 2 itu berkurang, apa akibatnya ke konsumen 3 dan apa akibatnya ke konsumen 1, seperti itu. Dan apakah juga akan berakibat negatif, misalnya terjadi hama dan lain sebagainya. Itu jadi saya minta ke arah sana dampaknya untuk yang audio tadi. Jadi ya ini masing-masing kelompok itu dibagi atas minat mereka ya Pak ya, ada visual, kinestetik sama auditori. Yang visual itu Pak Gufron akan membuat tugas sebuah poster. Untuk yang kinestetik menyusun kartu hewan gitu ya Pak ya. Kemudian yang auditori berupa uraian ya Pak ya, uraian. Baik Pak Gufron, hanya itu saja yang saya ingin menanyakan. Nanti saya akan berlanjut di dalam kelas, saya akan melihat ya, semoga saja pembelajarannya berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Pak Gufron ya. Pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas dipimpin berdoa. Siap diangkat. Yang di sini selain nasi, masa cuma nasi? Isinya itu anak-anak. Kemudian untuk kedelai, kedelai itu termasuk tumbuhan, nanti posisinya ada di apa itu ya. Kemudian dilanjut pertanyaan yang ketiga, apa hubungan antara makanan dan makhluk hidup? Ayo, apa? Apa yang kalian makan hari ini? Apa yang kalian makan? Tempe, nasi. Nah, nasi dan tempe. Tempe itu berasal dari apa? Kedelai termasuk? Nah, kemudian yang makan nasi. Nasi asalnya dari mana? Asalnya dari? Apa hubungan antara makanan dan makhluk hidup? Sebagai sumber energi. Jadi, jika makhluk hidup tidak makan, maka akan menyebabkan kelaparan dan juga bisa meninggal ya. Gunanya energi. Kemudian nomor 2 belakang Ica, Dora, Elena, Asif, dan Citra. Jasa kelompok 3. Kelompok 5 mendiskusikan dampak gangguan pada rantai makanan dan menyusun presentasi singkat. Nah, sudah ada kertasnya yang disediakan sudah ya, dan bisa dimulai.
Nah, sudah semangat, kita mulai pelajarannya, lanjutkan. Nah, sekarang tepuk lima. Tepuk lima 2 kali. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang berikutnya yang ini, gangguan rantai makanan yang digunakan. Satu orang yang pegang. Ayo. Kami nomor 5 akan menjelaskan gangguan rantai makanan. Pertama, Ya, jaring-jaring makanan dan gangguan rantai makanan. iya, gangguan pada rantai makanan. Jika terjadi gangguan, maka akan berubah semuanya. Kemudian yang kedua, apa saja makhluk hidup di sekitar kita dan perannya dalam ekosistem. Contoh, tikus. Posisinya sebagai apa? Konsumen. Satu. Kalau jamur, pengguna sebagai penguraya. Kemudian rumput, produsen. Jadi intinya ada 3 ya. Ada produsen, ada konsumen, dan terakhir ada penguraya. Jadi pada pelajaran hari ini sudah selesai. Aku harapkan ya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa paham semuanya. Nah, kemudian sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas dipimpin berdoa. Siap di tempat. Berdoa mulai. Selamat pagi Pak Gufron. Bagaimana ini kabarnya hari ini? Ini melengkapi tugas yang kemarin ini ya. Kita akan merefleksi pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Gufron. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Gufron. Yang pertama, bagaimana ini perasaan Pak Gufron setelah menyajikan pembelajaran kemarin? Perasaan saya ya, ketika pembelajaran ini sudah saya laksanakan, ya ada kesan tersendiri. Oh, kok anak-anak itu lebih bersemangat dengan adanya metode seperti
saya sangat senang sekali anak-anak itu tambah semangat. Oh iya. Metode apa itu Pak Gufron yang Pak Gufron berikan anak-anak? Metodenya metode diferensiasi. Itu sesuai dengan minatnya anak. Itu saya membuat sistem awal. Itu jadi dari situ kelihatan minatnya anak-anak itu tentang apa saja. Visual, dia kalau story atau kinestetik, saya sesuaikan. Pokoknya menarik lah, enak proses pembelajarannya. Jadi anak-anak dibagi sesuai dengan minatnya ya. Ada audio, ada visual, kemudian ada kemudian Pak Gufron ini kan sudah membuat modul ajar. Apa sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dengan Pak Gufron ini? Alhamdulillah sudah sesuai, mulai dari kegiatan awal penyampaian tujuan pembelajaran dahulu kan, kemudian ada informatif pada anak-anak. Itu anak-anak itu langsung bisa, jadi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Itu dengan materi yang saya sampaikan. Kemudian waktu pemberian materi saya menggunakan video. Apa ya, senang melihatnya gitu. Jadi kan kalau cuma medianya kalau saya cuma ceramah gitu aja mungkin kan sumpah ya, anak-anak itu tidak ceria gitu kan, males sudah kalau pakai video. Kemudian setelah itu setelah pembelajaran pendidikan dasar secara umum masing-masing sesuai dengan minatnya, foto, audio, visual dan tugasnya beda-beda pun berjalan dengan baik. Jadi menurut Pak Gufron media video itu sangat membantu agar anak-anak itu tertarik ya Pak ya untuk mengikuti pelajaran. Kemudian dibuatlah beberapa kelompok sesuai dengan minatnya untuk menyelesaikan evaluasi tugas ya Pak ya. Oh iya, ini apa dari kegiatan yang Pak Gufron berikan tuh ada kendala atau kesulitan yang Pak Gufron hadapi? Kesulitannya bukan mungkin ini ya, sebenarnya ya waktu presentasi jadi anak-anak itu cenderung malu, masih ada rasa malu untuk menyampaikan. Dan mereka meskipun hanya membaca, itu membacanya masih pelan, jadi ada rasa malu. Masih malu Ya. Kira-kira apa yang akan Pak Gufron lakukan untuk mengatasi kesulitan yang sampean hadapi? Mungkin lebih banyak tanya jawab ya. Atau memberi semacam rangsangan kepada anak-anak dengan materi ini sehingga muncul rasa ingin tahu sehingga mereka mau bertanya. Jadi Pak Gufron akan memberikan semacam pertanyaan singkat, tanya jawab untuk rangsangan bagi anak-anak supaya mereka timbul percaya dirinya. Kemudian tadi itu beberapa kesulitan, kemudian beberapa hal yang akan dilakukan oleh Pak Gufron. Kira-kira kapan Pak Gufron akan melakukan hal tadi? Ya, secepatnya agar hal seperti ini tidak berulang. Kalau dibiarkan anak-anak tidak berkembang dan seperti itu. Mungkin itu saja ya Pak Gufron dari saya, merefleksi tentang pembelajaran yang sudah Pak Gufron berikan. Semoga apa yang Pak Gufron
Pak Gufron. Sama-sama.